Kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullah, al-yawma ahallallahu lakum aklal mustaladzat wa akla dzabaiha ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Hari ini, kata muallif, sebagaimana penjelasan firman Allah, al-yawma, hari ini, ahallallahu lakum, Allah menghalalkan. Jadi ahallallahu lakum, apa itu? At-tayyibat. Aklal mustaladzat, menikmati apa saja yang enak, lezat dan enak, seperti bebek goreng, nggih. Terus ayam goreng, itu termasuk mustaladzat. Tapi bagi yang kolesterol, sate, nah, itu berbahaya, tidak boleh banyak-banyak, termasuk yang darah tinggi. Wa akla dzabaih ahlil kitab. Ya. Thayyibat di sini berarti dzabaih, pertama dzabaih al-muslimin. Jadi binatang yang disembelih oleh kaum muslimin. Ya. Jadi seluruh sembelihan kaum muslimin itu pada asalnya adalah halal. Kecuali kalau sembelihannya diperuntukkan untuk sesajen, yang di situ ada unsur syiriknya. Karena itu halal, ya. Ada halal yang zatnya, zatuhu halal, zatnya memang halal. Ada juga kemudian aslinya halal tapi menjadi haram. Haramnya ini namanya haram aradhi. Haramnya datang belakangan. Seperti tadi, dzabaih muslimin pada ketentuan asal adalah halal, gitu. Kenapa? Zatnya memang halal dan disembelih secara syar'i, tapi kemudian menjadi haram kapan? Ketika kemudian diperuntukkan kepada selain Allah. Karena itu haramnya namanya haram aradhi, pendatang. Haram dengan sebab lain, begitu. Termasuk thayyibat al-jarad. Napa jarad, Pak? Belalang. Nggih, jarad. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama jarad. Nggih. Jarad itu bahasa Arabnya belalang. Kemudian masuk halal as-samak. Ikan. Ini halal. Ini termasuk at-tayyibat. Samak, ikan, termasuk jambari. Kenapa jambari? Udang, halal. Ini termasuk ahallallah karena apa? Tayyibat. Untuk ikan-ikan yang ada di lautan dan lainnya itu halal. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW ketika sahabat sedang berada di tengah lautan. Di saat sahabat berada di tengah lautan, mereka hanya membawa air sedikit. Kemudian tiba waktu salat. Mereka bertanya, kalau kami air minum itu kita gunakan sebagai sarana berwudu, maka kami akan kesulitan untuk minum. Afanatawadda'u bima'il bahri, boleh enggak kita berwudu dengan air laut? Ya, meskipun kita di pinggiran, enggak mungkin di tengah, gitu. Kalau di pinggir itu kan warnanya beragam sudah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab dengan jawaban wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu, airnya itu adalah suci. Al-hillu maitatuhu, bangkai yang di situ menjadi halal. Bangkai ikan, udang, halal. Tapi kalau ada ayam, bangkai ayam tidak masuk dalam kategori al-hillu maitatuhu. Karena apa? Ayam itu aslinya di daratan, jadi tidak masuk dalam kategori ikan yang ada di lautan. Nah, jadi ini termasuk at-thayyibat. Ya. Yang kedua penjelasannya, wa akla dzabaihi ahlil kitab. Nah, begini. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Thayyibat di sini masuk di dalamnya adalah dzabaih ahlil kitab. Sembelihan ahlil kitab. Siapa mereka? Al-Yahud dan An-Nasara. Ya. Jadi ini sembelihannya dihalalkan. Timbul pertanyaan, apakah ada yang ahli kitab yang murni berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Kita jawab, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya sudah berubah keyakinan mereka terhadap, ya, karena itu mereka termasuk ada yang mengingkari kerasulan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahalla dzabaihukum lahum. Nah, jadi Allah menghalalkan sembelihan dari ahli kitab. Dan sekarang rata-rata RPH, rumah potong hewan, itu dikelola oleh kaum muslimin. Kaum muslimin, berarti ketentuan asal halal. Gitu nggih. Kemudian wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian, wahai orang-orang, siapa ini? Al-mu'minun. Makanan kalian, wahai orang-orang mukminun, hillul lahum, halal bagi ahli kitab. Jadi sembelihan kita halal bagi mereka, sembelihan mereka pun halal bagi kita. Kecuali kalau kemudian menyembelihnya misalnya ayam, disembelih pakai besi, bukan disembelih, besi dibakar, memerah, ditusukkan lewat duburnya. Nah, itu berarti tidak boleh. Kalau kita tahu begitu. Kemudian berikutnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang mukmin, wa ahalla lakum nikahal harair al muta'allif min al harair al afaif minal mu'minat. Nah, yang kedua setelah makanan, Allah menghalalkan bagi orang-orang mukmin al-mu'minat, al-harair, ya, al-afifat. Nah, Allah menghalalkan, berarti lakum di sini maksudnya asalnya adalah untuk muslimah dan muslim, gitu. Tapi untuk bab ini yang kedua, ini hanya untuk muslim. Allah menghalalkan bagi kalian orang-orang muslim, orang-orang mukmin laki-laki, al-mu'minatul harair al-afifat, menikahi wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan dirinya. Ini al-muhsanat, ya. Itu ketentuan asal al-muhsanat, pengertian muhsanat itu banyak sisi.
Muhsanat yang pertama, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Hifdzul ird, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, muhsanat yang dimaksudkan adalah al-mutazawwijat, wanita-wanita yang sudah menikah. Tapi untuk ayat ini adalah wanita yang menjaga kehormatan diri. Jadi al-muhsanat yang dimaksudkan di sini adalah wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan dirinya. Nah, berarti kalau wanita tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak masuk dalam pengertian muhsanat. Yeah. Nah, mukminat, bukti afifat itu ya satu, buktinya ya menutup aurat, satrul aurah. Yeah, menutup aurat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah wanita-wanita yang menutup aurat. Menjaga kehormatan dirinya diantaranya dimulai dengan menutup aurat, bukan diumbar. Gitu. Kan kadang di tempat kita kan beragam. Ketika sholat itu berukut, tertutup. Selesai sholat, ini yang menjadi problem. Karena dianggap menutup aurat itu waktu sholat saja, di luar sholat tidak menutup aurat. Nah, ini problem. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak wanita muslimah yang sudah menutup auratnya. Satrul aurat. Kemudian, tadi saya katakan di sini untuk muhsanat di sini tidak masuk al-mutazawwijat. Bukan wanita yang sudah berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga tidak boleh, Pak. Gitu. Karena Islam mengharamkan poliandri. Gitu. Haram Islam. Jahiliyah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami, mengenal sedikit sejarah jahiliyah, sejarah masa lalu, maka subhanallah, hadirnya agama ini menjaga kehormatan semua. Insyaallah dulu saya pernah menjelaskan tentang anwa'un nikah, macam-macam nikah di masa jahiliyah sebelum Islam turun, sebelum Islam atau sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan ini terjadi di Mekah dan di luar Mekah. Ada namanya istibdha. Apa nikah istibdha itu? Ini A, Pak. Nikah dengan B. Cuman mohon maaf, si A ini secara fisik kulit hitam. Jadi aswadun, hitam. Sudah begitu pendekar, pendek kekar. Nggih. Nggih, pendekar. Pendek dan kekar. Tapi giat bekerja. Yang satu, yang ketiga, EQ-nya agak tidak terlalu ini. Jadi pas-pasan. Jadi kalau istilahnya kalau dua itu adalah ada L2 Super dulu, ada Yamaha L2 Super. Nggih. Lolo. Jadi termasuk ini. Nikah dengan B, pingin punya keturunan, anaknya nanti kulit putih. Yeah. Yang kedua tinggi. Yang ketiga intelektualnya tinggi juga. Padahal kalau teorinya kan ada gen XA, ada XA. Kalau pas ini pinter banget, ada yang pas. Lah kalau umpamanya ininya rendah, maka juga ada yang rendah tingkat intelektualnya. Nah ini pingin. Akhirnya nikah istibdha, Pak. Si A ini mengizinkan istrinya untuk
bersama C setelah bersih dari haidnya itu sama C, sampai kemudian B ini sudah hamil gitu, positif hamil. Jadi selama belum hamil dengan C dan diizinkan oleh suaminya, Pak, gara-gara pingin punya anak, tapi biaya hidup ditanggung oleh si A, itu jahiliyah. Anaknya siapa nanti? Yang jelas anaknya B, nggih. Karena lahir dari rahim B. Cuman di sini si A ini baru berhubungan setelah ini positif, sudah dinyatakan hamil. Itu nikah jahiliyah, namanya nikah istibdha. Apa sekarang tidak ada? Ada, Pak. Sekarang itu umpamanya A dengan B nikah, C dengan D nikah. Ini ada, Pak. Si A dengan C, B dengan D. Dia ijol-ijolan, nginep di hotel yang sama gantian. Ini kesepakatan antara suami dan istri. Ada, Pak, sekarang. Karena itu jahiliyah juga itu. Gitu? Iya, jahiliyah. Nah, ini namanya nikah istibdha. Yang kedua ada nikah ar-rahtu. Nah, nikah rahat. Apa nikah rahat? A ini perempuan memiliki 3 sampai 9 suami. Loh, lek ngoten. Lenggih. Cuman 3 sampai 9. Dan semuanya sepakat, Pak. Jadi kalau umpamanya suaminya B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh, sekarang jadwalnya B. Besok C, D, begitu gantian. Dan tidak tengkar ini, Pak. Dan semuanya suami ini 2 sampai 9, ya. Semuanya mensupport kebutuhan A. Jadi semuanya ngasih belanja. Umpamanya disepakati per bulan 500.000, ya 500.000 kali 9 orang kalau memang suaminya 9. Banyak pendapatannya. Nggih. Dalam? Terus setelah itu, cuman bedanya kalau pelacuran kan tidak ada akad. Kalau ini ada akad, ada mahar. Ketika umpamanya A hamil, kemudian melahirkan mirip si C, misal. Tapi A ini cinta banget dengan D, senengnya dengan D. Maka yang bertanggung jawab terhadap anaknya ini itu adalah D. Ya, ini namanya nikah rahat. Yang ketiga nikah al-kathrah. Pernikahan di mana seorang wanita memiliki lebih dari 10 lelaki. Semuanya dengan mahar, semuanya dengan akdun nikah, dan semuanya membayar ini apa kebutuhan ekonominya, mensupport. Cuman bedanya dengan rahat, masing-masing punya bendera. Jadi kalau di depan rumahnya si A ini ada bendera kuning, berarti dengan itu. Yang lain mundur. Begitu. Kalau besok biru, ya ganti biru. Begitu, gantian. Ketika punya anak, siapa yang mirip siapa, dan kemudian cenderung kemana si wanita ini, maka dialah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya. Hampir sama dengan kathrah. Ini jahiliyah. Kemudian Islam datang melalui akdun nikah, gitu, akdun nikah.
Tetapi bedanya apa? Hanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi ini kondisi. Ya. Karena itu termasuk ya tidak boleh juga dulu kan sempat ada sekitar tahun 94, Pak. Tahun 94. Itu ada sebuah kan di Surabaya dulu ada pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Nggih. Ya, mahasiswinya banyak di situ. Ya. Ketika itu ada usulan dari sebuah komunitas mahasiswa muslim. Jadi, tapi itu sifatnya mungkin personal, nggih. Personal. Supaya tidak masuk kategori zina, dilakukan akad terlebih dahulu. Kemudian mahar. Berikutnya durasi waktu. Katanya supaya tidak masuk kategori zina. Na'udzubillah. Tapi dikecam habis-habisan saat itu dan sehingga kemudian tidak jadi dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya hadirnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah penghormatan untuk kaum wanita. Ya. Nah, kemudian karena itu sekali lagi ahallallahu lakum al-mu'minatil harair, yang menjaga kehormatan diri. Yang kedua, dihalalkan juga bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita yang muhsanat tapi min ahlil kitab. Jadi al-mar'ah wanita dari ahlil kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani. Ini boleh, tapi syaratnya muhsanat. Apa muhsanat? Yang menjaga kehormatan diri. Gitu. Jadi yang menjaga kehormatan dirinya. Kalau di sini penjelasan dari mufassir mengatakan wal harair al muta'allif minal ladzina utul kitab. Jadi mar'ah di sini lebih dijelaskan dengan yang diharapkan, muta'allif, diharapkan untuk masuk Islam, muta'allif. Jadi penjelasan mufassir di sini lebih cenderung pada begitu. Al-mut'afaif minal ladzina utul kitab. Tapi syaratnya juga harus menjaga kehormatan diri. Idza a'taitumuhunna muhurahunna. Dengan syarat di sini ada namanya mahar. Jadi mahar ini menjadi haknya al-mar'ah. Haknya perempuan. Dan boleh menetapkan mahar. Misal, kalau berbicara dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW meminang Khadijah itu dengan 20 ekor unta. Satu ekor unta yang layak untuk disembelih pada saat musim haji, harganya tahun 2019 itu 40 juta. Maharnya berarti 800 juta. Gitu, kali 20 ekor. Mahar Rasulullah kepada Khadijah. Bu Suwanti rumiyin pinten? Pak Haji. Nggih, selalu kita, tetapi yang Rasulullah kan memotivasi bahwa mahar yang murah adalah aisaruha, yang paling memudahkan, dan itu yang baik. Tapi boleh seorang wanita menentukan ketika dilamar, mau proses khidmah itu minta mahar apa mbak, gitu kan. Umpamanya Innova boleh ya. Atau Terios boleh, atau rumah
Rumah boleh, tipe boleh. Ada yang waktu itu saya minta, kemudian maharnya apa? Saya minta suami menghafal surat Ar-Rahman. Udah, boleh. Itu setelah, alhamdulillah surah Ar-Rahman. Terus menghafal-hafal, tidak segera selesai. Tinggal 10 hari, Ustaz, bisa dirubah tidak maharnya? Waduh Mas, saya katakan Ar-Rahman itu kan ada yang mengulangi ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 30 lebih itu. Iya, cuman bingung Ustaz. Saya katakan karena jenengan tidak konsentrasi. Makanya setelah minang itu jangan lama-lama, gitu. Karena pada saat proses minang, ini kita kan para bapak ini yang punya anak perempuan, ada yang sudah nikah, ada yang belum, gitu. Nah, pada saat khitbah minang, ini khitbah ini kan disyariatkan. Kenapa? Karena saat itu Jabir radhiyallahu an ditanya oleh Rasul, "Hala tatazawwajta?" Apakah engkau tidak menikah? Terus, "Hal tanzuru ilaiha?" Kamu sudah melihat belum? Kata Rasulullah, "Unzur ila ma targhabu fi nikahiha." Targhabu fi nikahiha. Lihat kenapa engkau tertarik untuk menikahinya. Berarti di sini perlu nazar, melihat. Biasanya umpamanya wanita selama ini, apalagi di masa-masa pandemi kan pakai masker semua, dan pakai cadar, tidak kelihatan. Tiba-tiba minang, kelihatan. Kan boleh lihat, begitu kan? Boleh melihat. Kalau masa muda, anak-anak muda setelah melihat, kemudian Allahu Akbar, terlihat wajahnya, gitu kan? Nah, itu pada saat itu kan kemudian perintah untuk minta melaksanakan salat, salah satu dalam rangka untuk memastikan ini salat istikharah. Nah, biasanya itu tergoda di situ. Makanya setelah meminang diminta segera proses. Saya waktu itu menyatakan segera aja Mas. Lah perlu siap-siap Ustaz. Nggak usah siap juga, tapi harus disiapkan. Nggak usah lama-lama, karena jenengan udah minta. Hingga pada saat menjelang akad sama Pak Penghulu, apa maharnya Mas? Menghafal surat Ar-Rahman. Sekarang dihafalkan. Bingung itu Pak. Bingung, sudah begini aja, ke musola dulu ditemani Ustadz. Saya terang, nanti kalau Ustadz menyatakan Anda hafal sudah. Nah, ketika sendiri itu baru kemudian lancar. Karena di saat banyak orang grogi, yang aslinya hafal menjadi tidak hafal. Boleh, jadi meminang itu boleh dengan mahar itu boleh dengan Al-Quran. Karena ada kejadian kan ada sahabiah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ketika menawarkan diri kepada Rasul, ternyata Rasulullah tidak berkenan, tidak ada keinginan untuk menikah saat itu. Akhirnya kan ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, in raghibta anha fazawwijniha." Kalau engkau tidak berkenan dengan wanita ini, nikahkan aku dengannya. Jadi spontan Pak. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu carilah mahar. Pulang ke rumahnya, tidak ada yang bisa jadi mahar. Rasulullah mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun cincin terbuat dari besi. Paku itu loh Pak, dibuat. Tidak ada katanya, tidak ada. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahal ma'aka minal Qur'an, kamu punya hafalan Quran? Alimniha, ajarkanlah. Jadi di situ kemudian diajarkan. Ada sahabat yang lain ketika menikah, maharnya apa? Sandal. Ditanya, apakah engkau berkenan dinikahi dengan mahar sandal? Iya, diterima. Tapi sandalnya terbuat dari
ekspor dari Perancis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan syarat idza ataitumuhunna ujurahunna. Jadi dengan syarat harus mahar. Ini pun juga dengan mahar. Terkait mahar itu boleh dainan, boleh nakdan. Ya. Nakdan. Dainan atau ila ajal, ya. Ini boleh, karena itu kalau hutang itu harus disebutkan pada saat akad. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka fulana binti fulan bimahrin kadza wa kadza dainan. Hutang. Boleh. Hah? Ya nggih, Bu. Ya harus ditagih mahar. Kalau hutang. Kalau nakdan ya tunai, berarti langsung boleh. Kemudian lanjutannya, tujuan pernikahan kemudian dijelaskan, muhsinina ghaira musafihin, dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri, bukan kemudian dijadikan sebagai pelacur, tidak boleh. Wala muttakhidhi ahdan, kalau bahasa mungkin gundik gitu lah ya. Gundik. Kenapa gundik itu? Simpanan. Tidak diakad nikah tapi jadi simpanan, bahaya ini. Yeah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, karena itu tujuan pernikahan memang dalam rangka untuk siyanatu hurmatin nisa. Hormatin nisa. Menjaga kehormatan diri wanita. Tidak boleh. Yeah. Tidak mau tanda tangan dalam berkas. Ya, jadi sebenarnya ini kan kita berbicaranya ada secara syar'i. Nggih. Secara syar'i itu pertama ada mahar, nggih. Kemudian proses akad. Sebelum proses akad ada khutbatun nikah. Jadi khutbah nikah itu sebelum akad, Pak. Yang di tempat kita khutbah nikahnya pakai bahasa Arab, setelah itu mau'idhah hasanah setelah akad. Nggih, double itu. Khutbatun nikah karena pakai bahasa Arab tidak paham. Kada inti atau tujuan itu. Dibacakan aja khutbah hajah Rasulullah SAW. Mestinya khutbah nikah ya di situ ada menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Baru kemudian akad. Lah ketika akad qabiltu yang dilakukan oleh orang tua perempuan kepada mempelai laki menjawab qabiltu, maka sah. Itu sudah selesai, secara syar'i selesai sudah. Cuman ketetapan dalam undang-undang hukum positif di negara kita itu harus dicatat di KUA, dicatat ini untuk supaya nanti salah satu manfaatnya adalah ketika terjadi sengketa warisan. Ini yang terjadi. Untuk menghindari itu semua dilakukanlah ini. Jadi kalau yang dimaksudkan ini sebenarnya tidak ada masalah kalau ditandatangani di akhir. Tapi kalau ini harus. Kalau tidak dilakukan ini maka tidak sah. Gitu. Pernikahan itu. Nggih. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yakfur bil imani wa may yakfur bima syara'allahu li ibadi minal ahkam. Jadi siapa yang mengingkari syariat-syariat Allah, ya, berupa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, maka faqad habita amaluhu. Kufurnya ini menggugurkan seluruh keimanannya yang dulu melakukan kebaikan.
gugur dengan sebab kekufuran. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, karena itu nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Karena amal kebaikannya gugur dengan sebab kufur dengan syariat Allah. Syariat Allah kan luar biasa, Pak. Ya. Syariat Allah itu Masya Allah. Kalau kita cermati syariat Allah itu dihadirkan dalam rangka untuk taklilul mafasid, meminimalisir terjadinya kerusakan. Kemudian yang kedua untuk tajlibul masalih, menghadirkan kemaslahatan. Jadi ini syariat Allah begitu. Coba jenengan cermati sekarang. Sekarang itu ketika umpamanya khamr itu kan diharamkan dalam Islam dalam segala bentuknya. Dari mana saja sumbernya, kalau masuk pengertian khamr, apa itu? Ma yukhmirul akal, membuat kita tertutup akal kita. Itu hukumannya kan jelas dalam Islam. Kalau di masa Khalifah Abu Bakar ini kan ditakzir, dicambuk. Di masa Khalifah Umar itu sampai hampir 80 kali cambukan, 40 kali. Ya. Kemudian apa tujuannya? Ya menjaga supaya tidak muncul ini cambuk. Di Saudi pernah terjadi waktu itu terkait dengan ekstasi, pengedar, Pak. Dan kebetulan ditetapkan hukumannya itu di Madinah. Apa hukumannya? Itu berpijak dengan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, sesungguhnya balasan bagi yang yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Jadi alasannya di situ, fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Ini dianggap pengedar narkotika itu memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Merusak dan tidak menghadirkan maslahat. Wa yas'auna fil ardi fasada, pengedar ini dianggap sebagai orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, bekerja untuk membuat kerusakan. Apa hukumannya? Ayyuqattalu, dibunuh. Ayyusallabu, disalib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf. Jadi dipotong. Hukumannya di sini. Ya, bunuh atau disalib. Setelah dibunuh diletakkan di pinggir jalan. Disalib. Hukuman pengedar. Ya. Sekarang, Pak, di negara kita, coba jangan cermati, itu Masya Allah ini narkotika ini yang merusak elemen masyarakat anak-anak muda itu di situ, gitu. Saya kemarin sempat mendengarkan di perjalanan itu terkait dengan anak muda, tapi alhamdulillah dia meninggalkan. Dia menggunakan narkotika tahun sekitar 90-an. Itu satu paket 15.000. Tapi 15.000 tahun 90, Pak. Saya sanggup mondok itu tahun 89 hanya 10.000 per bulan. Beli pisang goreng, satu pisang goreng 50 rupiah. Sekarang kan tidak ada pisang goreng 50 rupiah. Nggih. Ini 15.000 satu paket. Dan dia kemudian menjadi pengedar sekaligus pengkonsumsi kurang lebih 7 tahun. Mulai kapan ini? SMA kelas 1. Ini tahun 90.
Mulai kelas 1 selama 7 tahun. Setelah itu kemudian dia mengatakan, alhamdulillah saya tidak pernah tertangkap, gitu aja. Tapi kemudian setelah bapaknya meninggal, kemudian dia dinasihati ibunya, akhirnya meninggalkan ini. Sekarang aktivis yang membuat sebuah kegiatan untuk bagaimana menyadarkan orang-orang yang, dan di negara kita luar biasa, tidak ada satu unsur itu kecuali semua ada yang pernah menggunakan. Jadi tidak ada, termasuk bagian keamanan pun ada yang seperti itu kalau kita baca di media-media. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini wa may yakfur bil iman, di sini maksudnya siapa yang kufur dengan syariat Allah. Syariat Allah hadir dalam rangka meminimalisir kerusakan dan menghadirkan kemaslahatan. Karena itu siapa yang mengingkari salah satu di antara syariat-syariat Allah ini, faqad habita amaluhu, dia akan gugur, hilang. Wa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Wal iyadu billah. Nggih, barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Monggo Ibu. Pada satu perkawinan kemudian ketika nikah itu mengatakan maharnya halal, maharnya tidak sebutan, artinya kontan. Nggih. Tapi dalam perjalanan beberapa hari Nggih. itu Diceraikan. maharnya itu tidak dikasihkan Loh. oleh suami. Heeh. Apakah itu boleh, artinya berhubungan boleh tidak Duh. sebelum maharnya diberikan? Saya termasuk yang ikut berpendapat atau mengikuti pendapat ulama yang menyatakan selama belum terbayarkan tunai, belum selesai, tidak boleh berhubungan. Itu saya lebih cenderung begitu pendapatnya. Meskipun ada di antara ulama yang membolehkan, tapi saya lebih cenderung itu. Kenapa? Untuk hifz, menjaga haknya si wanita ini. Jadi karena itu memang mahar itu menjadi hak dan harus diserahkan kepada wanita, dan diserahkan pada saat akad nikah itu. Enggak, diserahkan. Kalau dia dainan, ya tidak melakukan aktivitas hubungan layaknya suami istri kecuali setelah terbayarkan. Ngaten. Kemudian yang berikutnya, Nggih. apa itu mahar itu haknya istri kan ya? Nggih. Sepenuhnya haknya. Sepenuhnya menjadi hak istri. Misal nggih. Misal seorang suami memberikan mahar sepeda motor NMAX tahun 2021 bulan Desember. Nah, ini kan berarti grace. Ya, baru. Nggih. Maka ketika akad nikah sejak saat itu menjadi milik istri. Ternyata tiba-tiba Januari, tanggal 31 Januari ada musibah. Usaha suami terbakar. Waliyadzubillah, terbakar. Harus memulai. Akhirnya ini pinjam akad. Istri mengatakan, "Mas, dijual aja dulu." Dijual. Suaminya mengatakan, "Bagaimana kalau dijual untuk memulai usaha nanti dibelikan?" Oke. Jual, berarti akadnya pinjam. Lah, NMAX saat dijual harganya 24 juta umpamanya. Baru bisa mengembalikan 2023. Harga NMAX 30 juta. Enggak apa-apa. Ya 30 juta itu. Bukan ininya loh nggih. NMAX-nya. Jadi akadnya pinjam kendaraan, ya dikembalikan kendaraan. Begitu. Meskipun harganya lebih mahal dari saat itu. Ngaten nggih? Nggih, sampun Bu. Nggih, monggo Pak Haji. Kalau menyembelih bukan karena Allah itu tidak boleh. Nggih. Kita dari penyembelihan orang ahli kitab halal. Nggih. Lalu sampai sekarang itu apa masih ada ahli kitab? Nggih. Di masa Rasul aja ada yang Apa masih ada? tuh, masih Pak, ahli kitab Yahudi. Nasrani. Nggih, mereka kan masih dikatakan Nasrani dan Yahudi.
Nggih. Kenapa? Meskipun terjadi perubahan mungkin dalam keyakinan agama mereka, dalam keyakinan kita ada perubahan dalam kitab suci mereka. Kenapa? Karena apa namanya? Nanti Mas Yoyo nanti diputus ini ya. Nggih. Begini. Trinitas ya, itu terjadi setelah pertemuan Majma' Nikiyah. Tahun berapa? 330 Hijriah, Masehi. Rasulullah SAW lahir 571 Masehi. Jadi Trinitas itu ada setelah pertemuan Nikiyah. Ini karena tekanan dari Romawi, Rom, dan Furs, Persia, ya kan? Romawi dan Persia. Sehingga kemudian disetujuilah Trinitas. Rasulullah diangkat menjadi Rasul setelah 40 tahun berikutnya, 611 Masehi, diangkat sebagai Rasul, gitu. Berarti ini ajaran. Tapi Rasulullah mengatakan, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illa iya. Jadi masih ngaten. Monggo. Nggih, Dokter. Mempertegas pertanyaan Pak Tamjiz tadi. Nggih. Ahli kitab itu sekarang kitabnya aja kan sudah ada asli, ya, Nggih. masih dihalalkan. Jadi di sini, Dokter, saat itu kan sudah mulai perubahan. Jadi karena itu bahasa dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka sudah melakukan tahrif, perubahan. Tahrif itu ada tahrif lafzi, merubah lafadznya, ada juga tahrif dalam artian merubah hukumnya. Begitu. Jadi ini masih. Cuman kalau saya secara pribadi, banyak umat Islam kenapa harus nikah dengan ahli kitab, gitu kan? Itu kenapa tujuan kita punya keturunan agar anak kita mendoakan kita. Lah kalau kemudian pada akhirnya tidak mengikuti agama kita, pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, sebagai ayah itu berat di mata Allah. Kan ngeten. Karena itu saya lebih tadi penjelasannya muta'allif, yang kita harapkan dia untuk masuk Islam. Begitu. Nggih. Terakhir nggih. Tentang mahar tadi Ustaz. Nggih. Perkawinan, Ustaz. Kalau dianggap memberatkan Ustaz, Nggih. gimana kita harus melihat kemampuan calon suami juga ya Ustaz? Nah, nggih. Apa harus dipaksakan? Nah, pertama saya kata mahar nggih. Itu yang menentukan al-mar'ah. Nggih. Dan boleh dengan aghla mahar. Kalau di Sulawesi kan justru perempuannya yang membeli. Kalau di NTB atau NTT itu Lombok, NTB ya, itu laki-lakinya harus melarikan diri dulu ya Mas. Gitu. Jadi diculik, baru kemudian nanti dicari ketemu, diproses untuk ini. Itu adat. Lah, jadi mahar ini. Yang kedua, jadi saya katakan mahar itu yang menentukan wanita, boleh mahal, tetapi yang terbaik adalah aisaruha, yang paling meringankan. Lah kalau umpamanya lakinya tidak mampu, tapi kemudian ini sudah minta dan setuju, nggak apa-apa, dainan, nah ya utang Pak. Nggih. Tapi kalau ndak mampu ya sudah, cari yang lain Pak. Wanita masih nggih. Ya kenapa jenengan lagi? Mboten. Saya katakan cinta itu hadirnya setelah nikah Pak. Kalau sebelum nikah itu lebih banyak ngapusinya. Nggih. Kalau menurut saya, kenapa? Kenapa lebih banyak ini? Itu kan misal seorang laki-laki mendatangi perempuan, di saat itu perempuan itu baru bangun tidur,
kira-kira langsung menemui jenengan apa mboten? Mboten, dandan dulu. Dan tidak akan ada ngomong sampean lapor ini, tidak ada Pak. Ya apa kabar Mas? Ngeten, gitu. Minum apa? Ngeten. Itu. Kenapa? Menutupi semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini setelah nikah. Kasih sayang pun akan semakin sempurna pasca nikah. Buktinya apa? Ketika kita sakit, Pak. Ketika kita sakit, istri itu menyuapi kita macam-macam. Gitu kan? Itu mawaddah. Rahmah itu di situ. Kalau sebelumnya ya kamuflase saja itu kalau menurut saya. Kalau seandainya pada saat menerima sebagai orang tua, Nggih. punya anak wanita, melihat pertimbangan siapa yang meminang ini bagaimana Ustaz? Loh, boleh orang tua. Boleh juga ini. Nggih, laki-laki kita orang tua, Pak. Itu konsepnya dalam hadis. Rasulullah SAW menyatakan begini, in ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Itu kata Rasulullah. In ja'akum, kalau datang kepada kita, ini kepada orang tua kan berarti datangnya. Mimman tardawna dinahu, orang yang engkau ridhai agamanya. Agamanya baik. Wa khuluquhu, akhlaknya baik. Akhlaknya baik itu apa? Contoh sederhananya, tidak akan ngajak anaknya sebelum nikah. Gitu. Kalau sudah ngajak anak perempuannya, diajak jalan-jalan keliling malam-malam, nggih. Ini akhlaknya bermasalah kalau menurut saya, Pak. Kenapa? La yakhluwanna rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzi mahram. Tidak boleh laki dan perempuan untuk berduaan kalau tanpa mahram. Nah, di situ. Fazawwijuhu, nikahkan. Karena itu tidak boleh melihat karena almal. Oh, ini belum punya kerjaan. Betul, Pak. Belum punya pekerjaan. Pekerjaan itu akan hadir. Dan insya Allah tidak ada ceritanya kemudian setelah nikah ongkang-ongkang kaki kan, betul. Itu terus. Wa illa, kalau sudah akhlaknya baik, agamanya baik, kita tolak. Alasannya untuk menyelesaikan pendidikan umpamanya. Atau belum cukup, maka kata Rasulullah, takun fitnatun wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini mana anaknya Mas Irfan itu? Hafal Quran, hafal hadis. Dicarikan aja itu. Mas Aksal itu kemarin juara 1 kan? Lomba 100, menghafal 100 hadis beserta sanad dan sudah hafal Quran. Nah itu cari itu yang begitu-begitu, Pak. Pekerjaan nanti akan hadir. Kenapa? Karena setiap anak laki perempuan yang nikah itu semua sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Pasti nanti. Punya anak pasti. Nah, karena itu di sini kalau awal ya didorong, dibantu dulu. Berikutnya diajarkan. Ngaten nggih? Nggih. Cekap, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi ini. Kehadiran panjenengan semua Allah catat sebagai amal saleh panjenengan, menghapuskan dosa-dosa jenengan, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap rizki yang Allah titipkan kepada kita menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak dan cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan menjadi anak cucu yang saleh dan salihat. Kita semua diberikan rizki yang halal oleh Allah dan kemudian diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dinikmati.